Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana membuat sebuah playground yang kita gunakan untuk menjalankan Jupyter dan Apache Spark. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan kontainer yang mana kita perlu Docker sebagai manajemen kontainer di sini ya. Jadi pastikan nanti teman-teman menginstal. Kemudian di sini juga saya menggunakan kontainer registrinya Ubuntu biar nanti tinggal kita install beberapa library atau dependency yang kita perlukan gitu. Langsung saja, jadi kita jalankan. Jadi di sini saya akan langsung menjalankan, membuat kontainer dan menjalankannya. Jadi nanti kita akan langsung masuk ke dalam kontainernya gitu. Dockeran IAC-nya interaktif, T adalah terminal gitu. Dan di sini saya akan beri nama IBD Spark. Kemudian kita perlu mounting. Jadi saya ingin jadi saya sudah siapkan file CSV itu di dalam laptop saya ini, yang mana saya ingin mounting ke dalam kontainer. Jadi saya tidak perlu mendownload lagi file itu dari kontainernya gitu, karena filenya lumayan besar. Jadi di sini saya ingin mounting folder download ini ke dalam kontainernya gitu, dan caranya cukup mudah. Jadi tinggal kita dash mount, kemudian type-nya bind, kemudian source-nya di mana, repository yang kita inginkan. Di sini user download, kemudian destination di sini, di mana ketika berhasil di-mounting kita dapat mengakses di mana nih ketika di dalam kontainernya gitu. Saya ingin di dalam home dataset gitu. Kemudian karena saya ingin menjalankan Jupyter itu di dalam host saya perlu melakukan publish port gitu. Dan di sini saya tinggal publish. Jadi untuk Apache Spark-nya sendiri, terutama untuk webnya itu dia berjalan di port 8080. Kemudian untuk Jupyter-nya kita akan set ke dalam port 889 gitu. Jadi nanti caranya melakukan publish port seperti ini. Jadi nanti di sini kita tinggal misalkan localhost berapa, nanti otomatis dia akan terhubung ke dalam kontainernya gitu. Setelah itu saya ingin menggunakan image Docker. Nah di sini kan saya sudah punya yang Ubuntu Let's dan 18. Saya ingin menggunakan yang ini, Ubuntu Let's. Jadi kita tinggal jalankan Ubuntu Let's, kemudian kita akan gunakan bash sebagai basic untuk konfigurasi dalam kontainer tersebut. Docker run name mount type bind source destination publish. Oke, tinggal kita enter dan kita tunggu. Oke, jadi ini sudah selesai dan kita sudah ada di dalam kontainernya gitu. Nah, untuk memastikan apakah mounting kita berhasil atau tidak, kita cek dulu. Jadi kan kita mountingnya di dalam home dataset gitu ya. Nah, ini kita sudah masuk, ada direktorinya gitu. Kita cek ls, dan ternyata udah ada nih. Jadi kita berhasil melakukan mounting itu. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal dulu beberapa library yang kita butuhkan, karena ini kan masih kosong gitu kan operating sistemnya, karena ini seminimal mungkin gitu. Dan kita akan install seperti Vim, kemudian NetTools dan lain-lainnya gitu. Dan termasuk karena kita akan menggunakan Apache Spark, kita menggunakan default JDK dan Scala gitu. Jadi kita ketika install git default JDK ya.
default JDK, kemudian skala fit gitu. Kita enter, dan ini lumayan lama sepertinya ya, jadi tergantung koneksi juga, dan kita akan tunggu sampai selesai gitu. Oke, jadi ini sudah selesai beberapa dependensi atau library yang kita butuhkan. Sama satu lagi, mungkin kita lupa untuk menginstal Python 3 dan Python 3 PIP gitu ya, karena kita perlu menginstal notebook Jupyter menggunakan PIP gitu. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan install Jupyter. Kita install pip 3 ya, tadi kita menggunakan pip 3. Pip 3 install notebook. Jadi nanti dari notebook ini kita akan generate konfigurasi untuk Jupyternya gitu. Oke, ini udah selesai, dan selanjutnya kita akan generate konfigurasi untuk Jupyternya. Kemudian tinggal jalankan perintah Jupyter notebook -- generate config gitu. Oke, nanti dia akan nge-write sebuah file, dan kita tinggal masuk ke root Jupyter notebook ya. Tadi kan kita udah install untuk text editornya pakai Vim ya. Jadi kita jalankan pakai Vim, dan untuk masuk kita tekan I untuk insert. Kemudian di sini kita akan konfigurasi untuk IP-nya biar bisa semua masuk gitu. Kita konfigurasi notebook tab, IP-nya adalah bintang gitu. Oke, kemudian kita simpan dengan cara escape -2 wiki. Kemudian kita perlu menginstal widget, karena kita akan mendownload ini ya, mendownload file Spark Hadoop gitu. Jadi kita akan download dari situs resminya. Di sini kita masuk ke mungkin kesini dulu nggak apa-apa sih. Kita langsung widget gitu, dan ini adalah situs untuk file Spark Hadoop-nya gitu. Kita tunggu sampai selesai dulu. Oke, ini untuk downloadnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan lakukan tar atau ekstrak gitu ya, ekstrak untuk Spark ini. Oke, ini sudah selesai. Jadi tinggal kita akan pindahkan dulu untuk Spark ini ke dalam option Spark. Jadi nanti kita akan akses si Spark itu dengan cara mengkonfigurasi di dalam base RC gitu, seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan config root. Nah, ini kita masuk ke paling bawah. Oke, kemudian kita akan simpan. Bentar, tadi kok ada 3 ya? Oke, kemudian kita apa ya istilahnya, kita gunakan lagi konfigurasi baru dengan menjalankan perintah source root base RC. Kemudian kita akan start master si Spark-nya itu ya. Apache Spark-nya akan kita jalankan dulu. Setelah itu kita akan mengintegrasikan dengan notebook Jupyter. Jadi kita perlu masuk lagi ke dalam ini konfigurasi base RC-nya. Kemudian kita akan tambahkan
Oh, ini saya sudah punya config-nya biar cepat. Jadi kita tambahkan PySpark driver Python dengan isinya Jupyter, dan driver Python-nya adalah notebook, no browser, allow root, portnya 889. Kemudian kita simpan. Kita ulangi lagi langkah untuk biar kita manggil ini ya. Source root src. Kita cek tadi udah jalan ya. Oke, dia sudah jalan. Langkah selanjutnya adalah kita akan tinggal jalankan perintah untuk menjalankan Jupyter PySpark. Oke, dia udah berjalan, dan tinggal bagian ini kita copy beserta pakainya. Kemudian kita pindah ke browser, atau ya ke browsernya, kita pastekan. Maka kita akan secara otomatis masuk ke dalam Jupyternya. Karena kan tadi kita sudah publish ini ya, port 889, jadi dari host kita itu langsung mengakses ke kontainernya gitu. Oke, dan ini harusnya kita restrict ya, nggak harusnya dari host nggak sampai sedalam ini gitu, karena kan bahaya. Jadi kita akan ambil home dataset. Oke, dan kita akan gunakan file ini, cuman kita akan buat dulu untuk file Jupyternya. Oke, kita new. Oke, ya ini udah tampil ya. Berarti di sini misalkan kita ibd spark. Kemudian kita untuk pertama kali kita akan ambil dulu PySpark dari import start session from PySpark. Oke, benar, PySpark SQL. Kemudian kita inisiasi Spark dengan Spark session builder master lokal bintang dan get or create. Oke, kita jalankan dulu. Setelah itu kita akan buat oh ternyata ada yang salah, benar. Maaf, tipe kurang T ternyata. Oke, udah berhasil. Kita selanjutnya akan membuat penampung data gitu untuk hasil yang akan kita dari CSV-nya gitu. Misalkan data, berarti kita akan spark read CSV. Kemudian kita ambil, karena ini ya, jadi di sini kan, nah file ini kan ada di satu folder yang sama dengan folder ini ya, maka kita tinggal ambil saja file name ini, taruh di sini. Kemudian kita enter dan kita coba show dulu. Oke, jadi ternyata memang waktunya lumayan lama. Jadi nanti kita akan dapatkan data seperti ini. Ini yang ditampilkan cuman top 20 baris atas saja, nggak semua gitu. Karena akan ada banyak file, akan ada banyak baris, karena kan tadi filenya itu sekitar 500 MB gitu kan, itu sangat banyak. Kemudian kita juga bisa melihat skema dari ini data yang kita ambil itu. Jadi di sini cuma word ID, word, upvotes, downvote, auto, dan definition, dan semuanya adalah nullable. Kemudian di sini kita akan coba data select, kita ambil semua gitu ya, bintang, show. Nah ini karena kenapa kita nggak pakai titik koma. Nah intinya kita cuma mengambil seluruh data gitu ya. Oh ya, harus pakai data select semua, dan kita akan coba limit, misalkan limit 50 gitu. Apakah tampil semua? Tapi tetap ini karena default ya, saya kurang tahu. Kemudian kita akan coba
Em, coba misalkan query gitu ya, data where gitu, kita where dimana data word sama dengan Jenki misal, kemudian kita show data word kan, data word harus double sama dengan harusnya bisa sih. Oke, kenapa tidak keluar? Kan wordnya ini ya. Kita misalkan kita pakai word ID dulu. Misalkan ini. Kita coba. Ini emang agak lumayan lama ya. Hanya mungkin karena sambil ngerekam gitu jadi lumayan lama. Oke, ternyata tadi tidak mau juga. Dan kita coba opsi lain gitu, misalkan kita cuman ingin tampil ini ya, select ya, ini sebenarnya seperti query kita kalau kita pakai apa kayak SQL di PHP atau query biasa gitu ya. Terus saya cuman pengen Word dan udah itu aja ya, tinggal gini aja kan. Oke, kenapa error? Function doesn't exist in JFC9. Oke, kenapa tidak mau ya? Data select. Oh, ini sebut double quote dan single quote ternyata pengaruh ya. Oke. Sama aja ternyata. Connection reviews. Wih, kenapa ini? Apakah putus koneksinya? Oke, kita cek ke terminal. Oke, ternyata ini ya, ada error ya. Java heap space. Apa karena kebanyakan file atau gimana? Saya kurang tahu juga sih. Coba kita restart ya. Kita hentikan dulu notebook servernya. Nanti kita akan kembali ke kontainernya juga sih. Dan teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya, apakah nanti codingan kita yang ada di Jupyter Notebook itu akan hilang atau tidak, karena dia udah auto save gitu, seperti yang teman-teman lihat gitu, ketika kita close notebook servernya dia akan melakukan saving file gitu kan di home dataset ya, seperti kita tadi buat filenya gitu, jadi tidak perlu khawatir akan datanya hilang. Oke, jadi tadi sudah saya nantikan dulu untuk sementara servernya, kemudian kita jalankan ulang dan kita akan kembali copy untuk link dan tokennya. Langsung saja kita override untuk linknya, karena sepertinya untuk token itu akan selalu generate gitu ya, setiap kali kita hidupkan dan matikan server notebooknya gitu ya. Menurut saya tadi kenapa error ya, karena mungkin datanya yang terlalu banyak gitu, dan ternyata laptop saya kurang bisa menghandle untuk hal itu, jadi makanya tadi error. Bukan ini sih, karena di Docker itu kan dia sudah ada manage secara otomatis gitu ya. Sebenarnya kita juga bisa setting, cuma nanti itu akan pengaruhnya ke hostnya gitu. Jadi dari Dockernya itu udah membatasi CPU-nya cuma bisa berapa, kemudian memorinya berapa gitu. Cuman kita juga bisa lakukan batasan untuk setiap kontainernya gitu. Jadi ntar kok belum buka ya. Gitu. Oke, kita coba run lagi gitu, semoga bisa ya. Oke, jadi tadi udah saya restart dan alhamdulillah bisa jalan lagi. Cuman ini memang query-nya jangan banyak-banyak gitu ya, karena nanti takutnya koneksi revisi lagi gitu. Jadi ini kita bisa juga select hanya 2 kolom gitu, atau kita juga bisa lakukan where, dimana misalkan ya upvote-nya
upvote-nya itu di bawah di atas 200 misalkan, where data upvote di atas 200 kita limit, karena ya seperti yang tadi saya sampaikan, jangan banyak karena nanti takutnya overload di kontainernya gitu. Data uploadnya di atas 200, kemudian kita coba run. Jadi di kontainer di Docker itu kita bisa ngecek juga dari status setiap kontainernya gitu. Misalkan di sini kan limit memorinya adalah 2 GB gitu. Dia udah kepake segini dan memorinya 30%, kayak gini ya. Cuman kurang tahu kenapa sih kalau kita kayak misalkan query berat itu dia malah nanti jatuhnya koneksinya ke refuse gitu. Saya kurang tahu. Kemudian setelah itu, karena tadi kita melakukan ini apa, publish 2 port 8080 sama 889. Jadi kalau untuk 8080 itu lebih ke Spark-nya sendiri. Jadi kita juga bisa mengecek Apache Spark-nya gitu. Nah di sini kan ada keterangan seperti ini, cuman ini nggak ada isinya gitu ya, karena ya kayak gini sih. Intinya master si Spark-nya tadi kan udah dijalankan dan kita jalankan dia diintegrasikan dengan si Jupyter gitu. Oke, kemudian ini saya close dulu ya. Saya akan exit. Oke, ini juga saya isi dulu. Kemudian kita cek. Jadi sebenarnya saya ingin juga mempublish image ini supaya nanti kedepannya bisa digunakan oleh teman-teman. Container. Jadi tadi kan ini ya IBD Spark. Nah, berarti saya akan commit docker commit IBD Spark. Jadi kita commit menjadi sebuah image gitu. Misalkan Apache Spark Jupyter. Oke, kita commit. Jadi konfigurasi terakhir di kontainer IBD Spark itu akan kita convert ke dalam sebuah image, dan image tersebut nanti bisa kita push ke dalam kontainer registry terutama contohnya seperti Docker Hub gitu kan. Itu bisa. Ya kita akan coba melakukan hal tersebut gitu. Oke, jadi dia Docker udah berhasil melakukan commit dengan kode ID seperti ini. Selanjutnya akan kita cek Docker image ls. Dan di sini kan ada Apache Spark Jupyter ini ya, yang filenya lumayan besar 1,93 GB. Kemudian saya akan coba buat ini profile apa ya, my profile. Terus kita buat satu repository atau apa istilahnya. Nah, ini create repository. Kita akan beri nama yang sama, Apache Spark Jupyter. Deskripsinya adalah untuk bisa menggunakan lokal atau host, pastikan publish port 8080 dan 889. Oke. Kemudian kita create kita copy. Ini buat public untuk biar bisa dipakai juga itu teman-teman gitu ya. Oke, kemudian kita kembali ke terminal. Tadi kan ada ini ya, Docker tag. Nah, ini kita akan biar tinggal ganti aja. Lokal ini adalah Apache Spark Jupyter. Tag name-nya adalah, karena di lokal kita adalah let's. Terus venue repo-nya adalah Afif Alfian. Bentar,
saya lupa. Ya, Alfiano piano dengan tagnya saya pingin dia ada di apa versi pertama gitu, dan setelah itu dia akan docker push, dia akan melakukan push ke akun saya dengan tag name-nya adalah sama. Oke. Kita enter, dan ini pastikan teman-teman sudah login dulu ya. Jadi nanti biasanya kalau belum login dia akan minta untuk login. Caranya cukup simpel, tinggal docker login gitu, nanti dia akan diarahkan untuk autentikasi. Oh salah, ini ada i nya, kenapa ada i? Oke, seperti itu. Docker push akun saya dan tagnya. Oke, nah dia akan melakukan push request access to resource is denied. Kenapa ya? Nah, harusnya ini udah masih apa Spark. Oh sorry, harus gini karena kita akan melakukan. Nah kalau teman-teman lihat di sini ya, ini harusnya kan jadi kayak gini. Ntar apa aja latest Afif Alfiano apa Spark Jupiter tag ke 1, dan saya mau push ke Alfiano apa Spark 10 kayak gitu apa ya, ya pakai tagline kan, tinggal kita tunggu. Jadi dia ngebuat image, atau istilahnya cuman melakukan tagging ulang sih, karena untuk image ID-nya ini kan sama ya, di apa aja Spark Jupiter-nya dia sama kan, dia cuman melakukan tagging ulang gitu biar dia nanti bisa di-push ke repository saya gitu, dan ini dia baru nge-push gitu. Oke. Mungkin nah ini nanti sambil nunggu sampai selesai kayaknya lama ya, jadi mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan nanti untuk linknya akan saya cantumkan di deskripsi video yang akan saya upload juga. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.